kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa dan Kekuatanku channel. Pada hari ini, Senin, tanggal 27 November 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 1 sampai 4. Renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva Perer, dan doa kita akan bersama dengan Suster Maria Stefanita Perer. Mari Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah Kau perbarui hati seluruh umat-Mu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di pagi hari ini kami mensyukuri rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami, teristimewa hari baru dan nafas hidup baru yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah seluruh hari ini, agar kami mampu menaburkan sabda bahagia dalam tugas dan karya kami masing-masing, dan mampu membawa sukacita dalam hidup dan keluarga kami masing-masing. Berikanlah kami rahmat-Mu, terutama terang Roh Kudus, untuk menanggapi sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Nama-Mu senantiasa kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat matanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi
janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kaya dalam kemurahan hati di tengah kemiskinan. Sapaan sabda Tuhan yang barusan kita dengar mengisahkan bagaimana Yesus melihat atau menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang memasukkan persembahannya masing-masing di peti persembahan. Ketika Yesus memperhatikan orang-orang itu, ada banyak orang kaya yang memasukkan persembahan dalam jumlah yang besar. Namun, datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser dalam peti persembahan. Ketika Yesus melihat hal itu, ia berkata, "Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak dari semua orang yang telah memasukkan persembahannya dalam peti persembahan." Mengapa? Karena janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Bahkan Yesus berkata bahwa janda miskin itu memberi dari seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, semua orang bisa memberi, bahkan hal itu menjadi kewajiban bagi mereka yang berkelimpahan atau mereka yang memiliki lebih. Namun, pemberian itu akan kurang bermakna atau kurang bernilai apabila hanya sebagai sebuah kewajiban. Karena orang yang benar-benar memberi dari hati adalah orang yang memberi dengan tulus hati atau yang memberi dari kekurangannya, seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Seorang janda yang memberi 2 peser. Bahkan Yesus berkata bahwa janda itu memberi dari seluruh nafkah hidupnya. Penginjil pada pagi hari ini mengajak kita untuk lebih bermurah hati dalam memberi, bukan kepada siapa dan berapa jumlahnya kita memberi, tetapi pada intinya bahwa bagaimana kita bermurah hati untuk memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, tentunya kita menemukan banyak orang yang bermurah hati, entah dalam hal material maupun finansial. Termasuk juga kita yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Banyak kali kita telah memberi, kita telah berbagi apa yang kita miliki. Bahkan kita berbelas kasih terhadap mereka yang membutuhkan. Namun, pada pagi hari ini, penginjil mau mengajak kita, Tuhan mau mengajak kita untuk lebih bermurah hati, lebih tulus dalam memberi. Karena dengan memberi, kita akan menerima lebih daripada yang kita harapkan. Semoga kita belajar dari si janda miskin yang memberi, yang rela berkorban, rela memberi dari apa yang ia miliki. Sehingga walaupun kita miskin secara material dan finansial, tetapi kita kaya dalam kemurahan hati di tengah kemiskinan itu. Amin. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berperang, terutama negara Israel dan Palestina,
Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu dalam kedua negara ini, terutama kepada kedua pemimpin negara, agar mereka mampu mengambil keputusan untuk berdamai di antara satu dengan yang lain, sehingga masyarakat kecil pun merasa aman, damai, dan tentram, serta hidup dengan tenang dalam kekuatan-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang terpinggirkan, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kasih-Mu kepada mereka semua yang terpinggirkan, yang tertindas, dan yang dilalaikan oleh berbagai kepentingan negara, pemerintah, maupun dari pihak mana saja. Berikanlah mereka kebahagiaan dan sukacita, serta hidup tenang dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Dan berikanlah hati yang baik kepada mereka semua yang menjumpainya, untuk menyapa dan membagi sukacita kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang sedang sakit, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu ke dalam mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah mereka masing-masing. Dan berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mengalami sukacita dan harapan akan kesembuhan dalam menanggung setiap penderitaan hidup mereka. Dan berikanlah jalan bagi mereka, terutama mereka mampu mengutarakan setiap penderitaan mereka bersama Engkau yang tersalib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya doa-doa kami senantiasa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka marilah kita satukan semua doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudari yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.